Shalom, saudara kasih Tuhan, kembali kita dalam renungan pagi, dan ini bagian terakhir kita membahas tentang perjalanan sebuah mimpi. Dan kemarin kita bicara tentang mimpi dan kekudusan. Dan pagi ini kita akan membahas yang terakhir, yaitu yang disebut dengan waktu Tuhan atau Kairos. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan melihat akan kisah ini yang tertulis sebetulnya di dalam Kejadian 40 dan 41. Ada baiknya sudah membacanya ulang, kisah ini setelah menyeluruh. Tetapi pesan saya bahwa saudara bisa mempelajari dari awal kisah Yusuf, dan saya tahu bahwa saudara akan diberkati Tuhan dan saudara akan mendapatkan sesuatu yang lebih dalam lagi. Di dalam kisah ini saudara tahu bahwa ketika Yusuf dimasukkan ke dalam penjara, ada dua orang yang ditahan, salah satunya adalah juru minum dan juru roti kerajaan. Dan dia bermimpi, dan Yusuf itu menafsirkan mimpi itu. Dan dikatakan dalam Kejadian 40 ayat yang ke-21, apa yang terjadi? Kepada juru minum itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun, itu untuk juru minum. Tetapi untuk juru roti, tetapi kepada juru roti itu digantungkannya seperti yang ditabirkan Yusuf kepada mereka. Jadi saudara kasih Tuhan, itu yang terjadi antara juru minum dan juru roti. Dan Yusuf pernah berpesan kepadanya supaya ingat aku, kalau aku ini atau saudara ini dibebaskan. Tetapi di ayat yang 23 dikatakan, tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minum itu, melainkan dilupakan. Yang terjadi aneh bahwa dilupakan, di mana tidak diingatlah Yusuf. Tidak diceritakan kepada Firaun bahwa Yusuf inilah yang menafsirkan. Bahkan dia lupa. Saudaraku kasih Tuhan, ini yang disebut dengan Kairos atau waktu Tuhan. Saudara boleh bayangkan ketika dikata Yusuf itu diingat pada waktu itu. Mungkin dia biasa saja. Tetapi dibiarkan sampai satu kali Firaun itu mendapat mimpi dan tidak seorang pun yang bisa menafsirkan. Saudaraku yang kasih Tuhan, dikatakan berapa lama saudaraku? Dalam Kejadian 41 ayat pertama dikatakan, setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Ini terjadi setelah 2 tahun, saudaraku. Baru ceritanya sudah akan temukan bahwa dia diingat. Yusuf diingat. Ini yang disebut dengan Kairos atau waktu Tuhan. Jadi untuk melahirkan sebuah mimpi yang Tuhan berikan dalam hidup kita, ada banyak hal. Ada kekudusan. Yang terakhir ada yang disebut dengan waktunya Tuhan. Bukan waktu kita, tapi waktunya Tuhan. Ketika Yusuf bisa menyampaikan mimpi itu, atau membongkar mimpi Firaun, apa yang terjadi? Dikatakan di dalam Kejadian 41 ayat yang 40, engkaulah yang menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Ini perbedaannya. Yusuf mendapatkan kedudukan yang luar biasa, yang dia mimpikan berpuluh-puluh tahun yang lalu menjadi kenyataan karena kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan. Bukan waktu Yusuf, tapi waktunya Tuhan. Ayat yang 41, selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik kau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ini mimpi Yusuf menjadi kenyataan yang disebut dengan waktunya Tuhan. Kalau hari ini saudara sedang mempunyai visi, jangan tergesa-gesa untuk saudara nyatakan. Berjalannya dengan waktu bersama dengan Tuhan. Karena mimpi, visinya Tuhan yang saudara kandung, itu akan lahir sesuai dengan waktunya Tuhan. Jangan kita menjadi lemah, tetap jaga kekudusan dan tunggu waktunya Tuhan. Pasti mimpi itu akan menjadi kenyataan. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi dengan tema yang lain. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk pagi hari ini.
Bila kami adalah orang yang sabar menunggu waktunya Tuhan, supaya apa yang kami kandung, mimpi dan visinya Tuhan, menjadi kenyataan. Terima kasih Bapa, berkati jemaat Tuhan yang atau anak-anak Tuhan yang telah mendengarkan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Sampai jumpa esok pagi dengan tema yang lain. Tuhan